warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, karena nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menambah semangat kita sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita insyaallah. Sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin atau al-maut. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan bulan lalu. Bulan lalu kita sudah membahas tentang peran ulama, peran habaib, peran santri ya dalam berdirinya republik ini. Ya. Dengan begitu kita tahu bahwa saham kontribusi peran kaum muslimin dalam berdirinya republik ini sangat besar. Nah, harusnya ya, nah kita pemilik saham terbesar, kita jadi komisaris di negeri ini. Kan begitu. Ya, tapi dalam kenyataannya kita jadi OB. Ya, jadi office boy. Nah, ini kan pasti ada yang salah nih dengan kita. Ya. Nah, kesalahannya karena salah satunya kita tidak peduli dengan sejarah kita. Yang kedua, kita juga alergi dengan yang namanya politik. Nah, itu membuat kita jadi OB sekarang. Harusnya hitam putihnya negeri ini kita yang menentukan. Ya, oleh karena itu pagi ini kita akan melanjutkan kembali kenapa menjadi penting bagi kita untuk belajar sejarah, menjadi penting bagi kita untuk peduli dengan sejarah. Nah, tidak terkecuali sejarah nasional kita. Ya. Bukan hanya sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sejarah sahabat, tapi juga sejarah nasional kita pun banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan semangat. Jamaah sekalian, ada dua hal penting yang membuat kita menjadi perlu belajar, memperhatikan, dan peduli dengan sejarah. Yang pertama adalah bahwa di dalam sejarah itu ada pelajaran. Ya. Di dalam sejarah itu ada pelajaran, atau banyak pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam beberapa ayat, di antaranya di penghujung surah Yusuf. Surah Yusuf nomor 12 ayat terakhir. Ayat terakhirnya itu ayat 111. Di sana Allah jelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah orang-orang terdahulu. Kisah orang terdahulu itu artinya sejarah lah. Ya. Terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Ya. Nah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya jadi gimana tuh?
Ya, pada kisah orang terdahulu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya, hanya orang yang tidak berakal, yang tidak mau belajar sejarah. Orang yang nggak berakal namanya apa? Ya, dungu, lebih parah lagi, goblok. Gila. Ya. Nah, jadi ini menjadi penting. Nah, cuma kita prihatin, ya, sekarang ini mana ada pelajaran sejarah? Anak-anak kita di sekolah ada nggak pelajaran sejarah? Ya, dulu waktu saya SMP kan ada PMP, SMA ya, PMP, Pendidikan Moral Pancasila sendiri itu. Ada lagi sejarah sendiri, ya. Bahkan sebelum saya dulu katanya sejarah dibagi dua. Ada sejarah nasional, ada sejarah dunia. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang mengalami masa-masa itu. Tapi ketika saya SMP, SMA, sejarah dunia sudah tidak lagi secara khusus, cuma sedikit aja. Ya. Nah, terus kemarin belakangan ada lagi namanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB, gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi itu semua, gitu, ya. Jadi tadi dalam sejarah itu banyak pelajaran. Di surat Yusuf ya, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Atau dalam surah An-Nazi'at juga, ya, kita bisa temukan setelah Allah bercerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa, ya, nanti di penghujungnya Allah katakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, gimana lengkapnya? Hal ataka hadithu Musa, sudahkah datang kepadamu cerita tentang Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Tuhannya memanggilnya di muqaddasi tuwa, ya, di lembah. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu datangi Fir'aun karena dia orang yang melampaui batas. Fakul hallaka ila an tazakka, ya, ajak dia supaya dia bertobat. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan tunjukkan dia kepada jalan Tuhan. Fa'arahul ayatal kubra, maka Musa pun datang pada Fir'aun dan memperlihatkan mukjizatnya kepada Fir'aun supaya Fir'aun yakin bahwa dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Ya, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa, ya, tapi Fir'aun mengingkarinya. Ya, fakadzdzaba wa summa adbara yas'a, kemudian Fir'aun meninggalkan Musa. Ya, lagi dialog itu, ya, ditinggalin aja Musa. Adbar itu dari kata dubur itu dubur, bahasa Sundana bokong, ya. Jadi Musa dibokongin gitu, ditinggalin. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada, kemudian Fir'aun ngumpulin pasukannya. Faqala ana rabbukumul a'la, kemudian dia mengatakan akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, ya, maka Allah mengazab dia. Kemudian Allah katakan inna fi dzalika la'ibratan, sungguh pada yang demikian itu terdapat
pelajaran limay yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Ya, ini dalam sejarah itu banyak pelajaran. Kita juga mendapatkan bahwa Al-Quran itu dia kitab yang berisi tentang 3 kurun waktu. Ya, sebagian isi Al-Quran itu bercerita tentang masa lalu. Ya, sebagian isi Al-Quran bercerita tentang masa kini, up to date. Ya, sebagian lagi Al-Quran bercerita tentang nanti yang akan datang. Gitu. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang membaca buku sejarah. Ya, ada cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Nah, di antara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu kan ada hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik ini kita jadikan ATM. Apa itu ATM? Kita amati, kita tiru, modifikasi. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan kita ikuti, kita tiru. Tapi juga ada orang-orang terdahulu yang melakukan kesalahan, kejahatan, ya, kebatilan. Nah, yang ini jangan kita ikuti. Itulah pentingnya kita belajar sejarah. Ya, sehingga dalam hidup kita ini yang ada tinggal kebaikan. Ya, keburukannya sudah kita tahu dan kita tinggalkan, dan kebaikannya kita ikuti. Maka jadilah kita orang yang produktif. Orang yang produktif itu adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Ya, untuk itu maka menjadi penting bagi kita belajar sejarah. Ya, karena sejarah ini kan substansinya selalu berulang. Ya toh? Yang beda cuma siapa? Pelakunya. Ya, dulu ada Firaun kan? Sekarang ada nggak Firaun? Ada, ya kan? Ya, dulu ada LGBT kan? Ya, zaman Nabi siapa? Nabi Lut. Sekarang ada nggak? Ada. Kan berulang lagi itu. Ya. Nah, kenapa orang-orang udah ada LGBT dulu sudah pernah ada dan Allah hancurkan mereka, tapi ngikutin lagi sekarang ini? Kenapa? Karena mereka tidak belajar dari sejarah, gitu. Mur sama mur, baut sama baut. Gitu. Jadi apa itu? Mur sama mur, baut sama baut. Ya. Di mana-mana mur pasangannya baut gitu. Ya. Tapi itulah dunia. Ya, sejarah terus berulang. Yang beda tadi pelakunya, ya. Yang beda lagi waktunya, ya. Yang beda lagi tempatnya. Substansinya sama, gitu. Jadi menjadi penting kita belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, kayak tadi kasus LGBT misalnya, ya. Tapi anehnya yang mendukungnya juga ada seorang profesor. Duh, kok bisa begitu? Profesornya profesor yang ini pula gitu, yang studinya studi Islam. Ya, dia katakan bahwa LGBT itu ada di Quran. Ada di Quran gimana kok? Itu ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Tuh, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Ya, min anfusikum itu bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Min anfusikum itu manusia dengan manusia, gitu. Bukan manusia dengan jin. Gitu kan?
Kan banyak tuh pesugihan-pesugihan tuh orang mau kaya ya, beristri atau bersuami jin, ya kan? Gitu. Atau manusia dengan binatang, ya, itu. Atau manusia dengan boneka, ya, yang lagi marak itu di beberapa negara maju ya. Karena punya istri itu ribet, gitu. Ya, ya mahal, minta belanja skincare apa segala macam. Udah nikah aja mau boneka lah, gitu. Sekali beli udah. Dan itu marak. Ya, harganya 60 jutaan. Tapi didesain sedemikian rupa tuh persis banget perempuan itu. Tinggal kita cari artis mana yang cantik, yang kita senangi, kasih gambarnya ke pabrik boneka itu, nanti dibuatin tuh seperti itu. Gitu. Ya. Jadi min anfusikum itu manusia dengan manusia, bukan ya manusia dengan manusia, perempuan sama perempuan, laki sama laki juga manusia kan. Ya, tapi cara menyimpulkan kita bukan cuma satu ayat, kumpulin dulu ayat-ayat yang serupa, kumpulin dulu hadis-hadis yang bicara tentang itu, terus kita blender tuh, nah, nanti baru keluar tuh kesimpulannya seperti apa. Jangan cuma satu ayat doang, jangan cuma satu hadis doang. Ya, ternyata di dalam ayat yang lain surah Al-Hujurat ada Allah katakan kan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya. Jadi maksudnya kum di situ adalah manusia dengan manusia dan laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan-perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya. Nah, kita juga mendapatkan misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir surah Al-Kahfi, ya, yang Bapak Ibu semua pada hafal dah surat Al-Kahfi, dan akan malam Jumat pada baca Al-Kahfi ya. Di penghujungnya Allah katakan gimana? Tentang Nabi Muhammad itu manusia, qul innama ana basyarun mithlukum. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu, mendeklar kepada semua manusia bahwa beliau juga adalah manusia seperti kita. Ya. Katakan wahai Muhammad bahwa aku ini, maksudnya beliau, adalah manusia juga seperti kalian. Gitu. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Ya, ada dua paling tidak. Yang pertama, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang menjadikan nabi-nabi mereka, ya, atau orang-orang soleh mereka menjadi Tuhan. Ya, kan begitu kejadian zaman Nabi Nuh. Ya, orang membangkang Nabi Nuh. Akhirnya kemudian Allah beri banjir. Ada beberapa orang saja kan yang diselamatkan. Nah, terus mereka berkembang lagi menjadi banyak. Di antara kaumnya Nabi Nuh itu ada beberapa orang soleh, kira-kira 5 lah gitu ya. Orang soleh, ulamanya gitu. Nah, saking solehnya mereka kemudian meninggal, orang kehilangan, ya. Nah, supaya orang mengenang kebaikannya, nah, dibuatlah patung. Nah, mulai di situ. Buat patung. Yang generasi pertama waktu membuat patung mah enggak kepikir kalau nantinya kemudian orangnya akan disembah, ya. Dibuat patung. Nah, kemudian setan nama-nama ini cerita-cerita tentang orang soleh ini. Orangnya sih nggak salah dia, tapi ditambah-tambahin dengan cerita-cerita mistis gitu ya, menjadi orang sakti, orang apa. Akhirnya orang datang ke situ minta berkah, ya.
minta kekayaan. Akhirnya jadi yang tadinya dia seorang ulama saja, orang soleh, menjadi disembah, menjadi tempat orang meminta gitu. Ya. Nah, atau tadi pernah terjadi pada Nabi Isa alaihi salam, ya kan? Ya, karena mukjizatnya banyak, ya kan? Nabi Isa diberi mukjizat banyak. Apa di antara mukjizatnya? Ya, beliau sudah bisa bicara waktu masih bayi merah tuh. Ya. Kan begitu ceritanya toh? Ketika Maryam ibunya Nabi Isa, ya, setelah melahirkan di kejauhan di gua gitu, di bawah pohon kurma jauh. Ya, kalau dalam sejarah tuh, dalam ilmu geografi, kira-kira lahirnya tuh di daerah Jericho. Ya, sebelah timur dari Baitul Maqdis yang banyak kebun kurma di situ. Nah, setelah lahir kan dibawanya tuh anaknya kan kembali ke kampungnya kan. Nah, orang-orang kemudian menggugat Maryam, ya ukhta Harun. Maryam itu gelarnya saudaranya Harun. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, bapakmu dan ibumu itu orang baik-baik. Terus kenapa kamu kok bisa punya anak nggak punya suami? Gitu, ya. Nah, Maryam tidak menjawab dengan mulutnya, dia hanya memberi isyarat kepada bayi Isa yang ada di sampingnya. Kata Allah, fa asyarat ilai. Maka Maryam memberi isyarat kepada Nabi Isa yang masih bayi, masih merah. Kemudian orang-orang mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Loh, bagaimana kami mau bicara sama bayi yang masih merah itu? Tiba-tiba Nabi Isa ngomong, Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah telah memberi kepadaku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku sebagai nabi. Jadi Nabi Isa itu menjadi nabi ketika beliau masih bayi, masih merah. Nabi Muhammad jadi nabi kan umur 40 toh? Ya, Nabi Isa itu masih bayi sudah jadi nabi. Wa ja'alani nabiyya. Ya, jadi kemungkinan, karena tidak diceritakan dengan detail, tidak ada data detail turunnya kitab Injil itu seperti apa. Turunnya Quran kan satu-satu ayat toh, ada kejadian itu disebut asbabun nuzul, turun gitu ya. Lama-lama tuh jadi 6.000-an ayat itu, jadilah Quran itu utuh. Nah, kalau kitab Injil itu ya, bayangan saya nih, itu diinstal langsung dalam diri Nabi Isa. Masih bayi, mana ada asbabun nuzulnya, ya kan? Jadi diinstal langsung ke dalam diri Nabi Isa. Ataniyal kitabah, Allah sudah memberiku kitab, padahal beliau masih merah. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah juga sudah mengangkatku menjadi nabi. Ya, mukjizat lainnya apalagi? Ya, orang buta diusap matanya jadi melek lagi. Ya, orang yang sudah meninggal ya diusap hidup lagi. Nabi Isa juga tahu ada apa di dalam lemari makan kita di rumah tuh, di dalam tudung saji di meja kita. Ya, tahu dia ada tempe doang gitu. Ada yang gurame goreng, ada yang ayam goreng. Nabi Isa tahu tuh. Ya. Nah, kemudian juga akhlaknya pun lembut pula gitu. Ya. Kan ada dua nabi yang akhlaknya itu, yang perangainya lembut sekali, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Ada dua nabi yang perangainya kasar, temperamen, galak. Ya, Nabi Nuh dan Nabi Musa.
Ya, Nabi Musa kan pernah tempeleng orang sekali mati tuh. Ya. Nah, dan mukjizatnya banyak, ya, perangainya pun sangat lembut, ya. Nah, terus lahirnya nggak pakai bapak gitu. Nah, ini Tuhan pasti gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, karena itu makanya Allah ingatkan, wahai Muhammad, beritahu kepada semua orang bahwa engkau adalah manusia seperti mereka. Jadi jangan kita menyembah beliau. Ya. Nah, itu jadi perlunya kita belajar sejarah. Ya, kalau karena lahir tidak punya ayah, kemudian Nabi Isa dijadikan Tuhan, ya, mestinya Nabi Adam lebih hebat dong. Nabi Adam kan nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya kan? Atau kalau Nabi Isa lahir dari Maryam, dia dijadikan Tuhan, maka Maryamnya lebih hebat dong, ya kan? Kan gitu. Ya, dulu ada cerita nih, ada preman, ya, preman A nih memang dia jawara asli, ya. Nah, terus tiba-tiba di kampung sebelah ada si B ngaku juga jawara, ya. Nah, akhirnya pengakuan si B menjadi jawara ini sampai ke telinga si A. Marah si A kan, disamperin tuh si B itu, dobrak pintunya, brak, ya. Enggak, sebelumnya diancam dulu, kasih tahu si B itu akan saya hajar nih. Datang orang sana. Si B yang tadi cuma bercanda ngaku-ngaku jawara, setelah diancam tuh jadi takutan, dia keringet dingin kan. Bolak-balik di rumahnya kan. Istrinya ngelihat, "Bang, kenapa kok abang cemas begitu bolak-balik?" Si A mau datang hari ini jam sekian, saya mau dihajar. Kata istrinya, "Udah bang, tenang aja, nanti saya ngatur." "Gimana caranya?" "Udah, abang tidur aja. Gitu. Nanti kalau si A datang saya ngadepin." Si B ini badannya gede, gemuk, kakinya tuh bulunya banyak nih. Akhirnya dia dibaringin tuh suaminya, ya, ditutup pakai sarung, tapi kakinya dia dilihatin nih, jadi bulu-bulunya tuh banyak, kakinya juga gemuk, bulunya banyak. Begitu datang si A tendang pintu, istrinya marah, kamu jangan sembarangan tendang-tendang pintu, nanti kalau anak saya bangun dia nangis, ya, terus bapaknya tahu, mati loh." "Mana anak? Tuh lagi tidur." "Wah, anaknya segede gitu gimana bapaknya?" gitu kan, ya, gitu, ya kan. Nah, kalau anaknya jadi Tuhan, gimana ibunya yang melahirkan Tuhan, kan begitu, ya. Jadi sekali lagi dalam sejarah itu ada pelajaran, dan kita perlu belajar sejarah supaya tadi menambah kebaikan kita, mengurangi kesalahan kita. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang terdahulu kita ikuti, kesalahan-kesalahan mereka kita hindari, ya, kita jauhi. Jadi dalam hidup kita cuma ada kebaikan, kita semakin produktif, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting bagi kita belajar sejarah? Karena di dalam sejarah itu ada militansi, ada semangat, ya. Orang awak bilang samangi ampe limo. Nah, gitu. Ada tidak orang awak siko? Tidak? Samangi ampe limo. Jadi cuma ada di dalam sejarah, tidak ada di dalam disiplin ilmu yang lain. Nggak ada semangat dalam pelajaran matematika, nggak ada. Nggak ada semangat di dalam pelajaran kimia, nggak ada. Nggak ada semangat dalam pelajaran ekonomi. Dia cuma ada di dalam sejarah, gitu, ya. Dan kita membutuhkan semangat yang besar, karena kita bangsa Indonesia ini punya
begitu banyak masalah. Bukan cuma banyak tapi besar gitu, besar-besar. Kalau banyak tapi kecil-kecil gitu masih nggak apa-apa. Ini sudah banyak berat-berat pula. Ya, apa contohnya masalah kita? Ya, narkoba misalnya. Ya, saya coba searching di internet tuh perkiraan omset penjualan narkoba di Indonesia itu setahun 400 triliun. Jadi belanja masyarakat kita membeli narkoba itu 400 triliun. Ya, betapa tidak produktifnya hidup kita tuh, malah kita rusak diri kita dengan itu. Udah keluar uang banyak gitu. Masuk neraka aja pakai bayar gitu ya. Kalau masuk surga keluar biaya mahal itu wajar lah. Surga kan mahal kok. Ya. Nanti kapan-kapan insya Allah kita ceritakan seperti apa surga itu dan kita coba bayangkan berapa sih harganya gitu. Ya. Sebuah bangunan saja di surga yang disebut dengan khiyam. Ya, khiyam. Surat apa? Surat Ar-Rahman ya. Hurun maksuratun fil khiyam. Di sana ada bidadari-bidadari yang tinggal di dalam tenda-tenda. Khiyam. Khiyam itu bentuk jamak dari khaymah. Khaymah kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kemah. Ya. Jadi kemah itu dari bahasa Arab. Khaymah. Ya, bentuk jamaknya khiyam. Jadi di surga itu ada bidadari-bidadari yang tinggalnya di dalam tenda-tenda. Tapi jangan bayangin tendanya seperti tenda pramuka, bukan. Ya, apalagi tenda bubur ayam, bubur kacang hijau, bukan. Tendanya bangunan. Ya. Bangunannya temboknya itu dari emas. Ya. Labinatun min fiddatin wa labinatun min dahabin. Sebagian temboknya dari emas, bagiannya lagi dari perak. Ya, sekarang emas berapa 1 gram harganya? Ibu-ibu tahu berapa bu? Kalau bapak-bapak nggak tahu. Bapak-bapak tahunya mbak-mbak, bukan mas-mas. Ya, 2 juta lebih toh sekarang? 2 juta lebih ya. Katakan 2 juta saja per gram. Ya. Ini masjid kita ini kalau dibongkar semua nih, atapnya dirombak semuanya, lantainya dicongkel, pagernya semua dirobohkan, ditimbang materialnya berapa ton? Hah? Ada nggak 10 ton? Lebih 10 ton. Dan ini kan ini kecil, nanti manusia itu dibangkitkan di hari kiamat itu tingginya 60 hasta. Satu hasta itu segini. Ini berapa? Mungkin 30 cm, 40 cm. Kalau yang badannya tinggi lagi kayak orang Eropa misalnya, mungkin bisa 50 cm itu satu hasta. Kali 60 berarti berapa? Hah? 30 meter. Dan tinggi manusia 30 meter tuh. Berapa tinggi rumahnya? Berapa ton tuh materialnya kalau dikumpulkan? Ya, katakanlah 30 ton lah misalnya untuk satu rumah. Tadi 1 gram 2 juta. Jadi kalau kita punya 1 kilo emas berapa? 2 miliar. Kalau kita punya 1 ton emas berapa? 2 triliun. 2 triliun. Nah, kalau 30 ton berapa? Tadi 1 tonnya 2 triliun. Ya, kalau 30 ton berarti 60 triliun. Nah, kira-kira satu rumahnya harganya segitu. Itu baru rumahnya, belum tamannya, belum perabotannya. Ya. Jadi, kalau orang mau masuk surga, dia susah payah, dia keluar uang banyak, pantas gitu. Ini masuk neraka, keluar uang banyak gitu. 400 triliun, coba. Ya. Judi online juga.
Omset judi online tuh di negara kita setahun itu diperkirakan 200 triliun. Ya. Yang biang keroknya ada di Kementerian apa Komdigi apa Kominfo dulu ya. Biang keroknya di situ ternyata. Coba. Nah, belum ditindak juga tuh, padahal di pengadilan udah disebut namanya berapa kali tuh, ya. Terlalu kuat kali karena tadi pendapatan dari judi online-nya 200 triliun, nah, omsetnya jadi dia punya uang triliunan, jadi bisa bayar semua, hingga belum tersentuh oleh hukum sampai hari ini. Ya, narkoba, judi online, nah, rokok lebih parah lagi tuh. Ya, ini saya tidak bicara halal haram, saya bukan ulama. Kalau bicara halal haram, ada fatwa yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, gitu ya. Nah, kalau bicara itu selalu ada jawaban, gitu. Ya. Saya pernah ketemu dulu anak muda, saya lagi jalan-jalan ke Candi Borobudur, anak muda ada di depannya tuh asbaknya penuh rokok. Saya tanya, Mas, kenapa kok ngerokok? Ya, saya hobi ngerokok, Pak. Emang kenapa? Kan emang nggak tahu tuh, ada sebuah riset bahwa setiap kita menghabiskan 1 batang rokok, itu umur kita berkurang 2 detik, gitu. Jadi kalau 1 bungkus rokok itu berapa? 12 batang ya? 12 ya? Hah? 10? Saya nggak merokok jadi nggak tahu. Ya, antara 10 sampai 12 lah ya. Nah, jadi kalau kita menghabiskan 1 bungkus rokok yang 12 batang, berarti umur kita berkurang 24 detik, gitu ya. Saya tanya begitu, kata dia gini, saya juga tahu Pak, saya juga baca itu artikelnya. Terus kenapa masih ngerokok? Begini Pak, kalau saya nggak merokok saya stres Pak. Kalau saya stres umur saya berkurang 5 detik gitu. Jadi kalau merokok berkurangnya 2 detik. Kalau tidak merokok stres berkurangnya 5 detik. Makanya saya merokok Pak, jadi lebih panjang umur saya. Saya berkurangnya tidak lebih banyak gitu. Jadi kalau bicara halal haram, sehat sakit itu selalu ada jawabannya. Ya. Saya cuma ungkapkan fakta saja. Saya belum update nih. Ini kira-kira tahun 2000 sebelum Covid lah saya buka data itu ya. Bahwa cukai rokok kita itu setahun itu 149 triliun. Jadi pendapatan negara dari cukai rokok itu 149 triliun. Dari cukai semuanya ya. Ada cukai minuman keras, cukai apa, tapi yang paling besar kan cukai rokok. Ya. Nah, pada waktu itu cukai rokok masih 4%. Jadi kalau kita merokok misalnya 1 batang Rp1.000, maka 40% itu masuk jadi cukai ke negara. Ya. Nah, sekarang kan naik nih jadi 10%. Ya, saya belum update lagi berapa pendapatan cukai rokok kita. Nah, 149 triliun. Ya, biar gampang dibuletin 150 triliun lah misalnya, ya. 150 triliun itu 4%-nya. Jadi kalau total belanja masyarakat kita berapa? Kali 25. Jadi 150 triliun dikali 25, sekitar 3.000-an triliun. Coba, gila nggak ini bangsa? APBN-nya 3.000 triliun, belanja masyarakatnya membeli rokok 3.000 triliun. Ya, nah, ini kan sangat tidak produktif hidup kita seperti ini, gitu kan? Dia ada masalah narkoba, ada masalah judi online, ada masalah korupsi, ya kan? Korupsi dari sektor
pendapatan itu kira-kira masih sekitar 40-an%. Ya, jadi yang harusnya masuk kas negara itu sudah berkurang 40%. Nah, dari yang 40% dibelanjakan, dikorupsi lagi itu 30%. Ya. APBN kita katakanlah 3.000 triliun. Nah, harusnya yang masuk itu kalau bisa ditutup itu korupsinya, kan 40% dari 3.000 kan 1.200 triliun lagi. Harusnya APBN kita 4.200 triliun. Nah, yang ke belanja ke masyarakat tuh bocor lagi 30%. Ya. Dan ini kan terkonfirmasi itu selama ini kan ada korupsi Pertamina gitu ya. Tadinya 1.000-an triliun gitu. Ada korupsi PT Timah 300-an triliun. Ada lagi korupsi apa lagi? Hah? Nikel, Kementerian Pendidikan ya sekitar 9 triliun gitu kan. Ya jadi tidak salah juga kalau prediksinya sampai segitu. Ya. Nah, jadi masalah lain lagi, masalah pendidikan. Kita sudah 80 tahun merdeka. Ya. Harusnya nih rakyat Indonesia ini udah pada S1 semua. Tapi ternyata setelah 80 tahun merdeka kita baru 8 tahun lama sekolah nih. Kalau orang RW 9 udah S1 semua ya Pak RW ya. Alhamdulillah ya. Nggak ada lulus SMA di sini. S1 semuanya. Ya. Harusnya kan bukan cuma RW 9 doang, tapi seluruh Indonesia udah S1. Nah, karena kita pendidikannya rendah, akhirnya ya kita tidak bisa mengelola sumber daya alam kita. Pertanian kita masih gitu-gitu doang. Dan dulu orang nanam masih nyangkul. Di negara lain udah pakai traktor gitu kan. Ya nggak ada lagi orang nanam padi bungkuk-bungkuk begitu. Udah masukin semua padinya ke traktor jalan sendiri, itu nanam sendiri tuh. Panen pun juga begitu. Jadi sawah puluhan hektar cuma 1-2 orang doang yang mengerjakan. Ya yang lainnya bisa kerja di sektor lain. Kita masih begitu, udah umur 60 masih nyangkut. Kan? Ya. Terus air minum. Ya, yang Bapak minum itu air kemasan ya. Karena kita bodoh tadi, ya, akhirnya air kita dicuri orang. Ya, dulu pertama ada namanya Solarship. Solarship. Beasiswa studi di luar negeri ya, anak-anak Indonesia ditawarkan studi di Belanda, studi di Perancis tentang air. Nah, gitu kan, ambil S2 di sana, kasih gratis beasiswa full, living costnya, biaya kuliahnya full, total selama S2 di sana katakanlah habis 1 miliar 2 miliar lah pemerintah tanah keluar duit buat mahasiswa kita gitu kan. Nah, begitu mereka bikin tesis, bikin disertasi, kan presentasi itu. Ini loh Pak Profesor, di Sukabumi itu ada sumber air yang debitnya sekian, cadangannya sekian juta ton, ya. Di Sumatera ada lagi, di sini ada lagi. Kan dipotret sama dia, trek, dapat data dia, gitu kan? Akhirnya dibelilah kawasan itu. Kan? Nah, dibuatlah air kemasan, ya. Nah, dari situ mereka dapat keuntungan 11 triliun setahun, ya. Kita dapat tenaga kerja, ya kan? Tadi satpam, office boy, ya, sama pajaknya 360 miliar setahun. Itu buat bikin betonisasi ke kilang airnya dia udah habis banyak. Dapat apa dong kita? Ya kan? Ya, kenapa? Karena kita bodoh. Itu. Ya. Nah, jadi kita punya masalah sangat besar. Dan masalah ini hanya bisa kita selesaikan kalau kita juga punya semangat besar.
militansi yang besar. Militansi itu adanya di dalam sejarah, ya, tidak ada di dalam si penilmu yang lain. Sejarahnya sudah dihapus dari kurikulum kita. Bapak membaca nggak ini ada grand design ini? Grand design untuk mencaplok Indonesia nanti ke depan, ya. Di sejarahnya dihapus. Terus cara kita memperingati sejarahnya juga dengan hahaha doang, ya kan gitu kan, joget-joget kan, ya. Nah, udah hilang militansi, nggak ada lagi. Nanti kalau Indonesia dicaplok, udah nggak ada lagi yang membela. Sok aja monggo diambil ini air kami, ambil ini emas kami, ambil nikel kami, gitu. Nggak ada militansi. Ya udah habis cabut. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar sejarah di zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, ya itu luar biasa. Orang-orang berumur 17 tahun udah jadi panglima, coba memimpin para sahabat senior, namanya Usama bin Zaid. Ya. Maju 17 tahun kita masih ngadu ayam, masih main layangan, ya kan? Jangan 17 tahun, 40 tahun aja kita masih pada main layangan, ya kan? 17 tahun sudah di panglima, ya. 17 tahun, 18 tahun udah pada nikah waktu itu, gitu, ya. Jadi kan betul-betul matang. Apa yang membuat mereka begitu? Sejarah. Itu, ya, di masa sahabat, ya, di masa belakangan juga begitu. Ya, saya pernah ceritakan, setelah Perang Dunia ke-1, dunia Islam kan kalah, maka negara-negara Islam itu dibagi-bagi itu, ya. Yang membagi ini disebutnya dengan deep state. Bahasa Indonesianya apa deep state, ya? Deep itu dalam, state itu negara. Apa tuh? Jadi sekelompok orang, ini Yahudi nih, ya, dia lintas negara, dia yang mengatur negara-negara di dunia itu, ya. Nah, dulu pimpinannya itu Jimmy Carter, itu khalifahnya orang Yahudi, ya. Makanya kalau ada pemilu di Indonesia itu datang dia sini, dia yang menentukan siapa menjadi presiden. Gitu. Ada George Soros, ada banyaklah pemilik-pemilik Wall Street, apa segala macam. Nah, mereka bergabung itu namanya deep state. Itu udah dari zaman dulu tuh ada. Di antaranya ada Sykes and Picot. Nah, dia tuh yang bagi-bagi. Ini kawasan ini Inggris ya yang mengelola. Ini kawasan ini Perancis yang mengelola, ini Belanda yang mengelola. Itu Sykes and Picot, ya, mereka yang mengatur dunia itu. Nah, kawasan Mesir, Syria itu diberikan kepada Inggris, ya. Jadi Mesir itu lama dijajah oleh Inggris. Kalau Afrika Utara, Aljazair, Maroko, Tunisia itu Perancis. Makanya bahasa resminya ada dua, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Ya, kalau kita ke Aljazair ada Jalan Insinyur Soekarno. Ya, Soekarno pernah membantu Aljazair waktu menghadapi Perancis. Tanda terima kasih mereka buat Jalan Soekarno. Ya, nah, ketika Inggris menjajah Mesir, dia tidak bisa menguasai Mesir secara penuh. Ya, setelah itu dia kirim peneliti, apa sih yang membuat militansi orang Mesir ini nggak ada habis-habisnya. Ya, nyata hasil penelitiannya adalah sejarah Nabi yang diceritakan dari anak-anak SD sampai perguruan tinggi. Itu yang membuat militansi orang Mesir nggak ada habis-habisnya. Sejarah gitu, ya. Nah, gitu juga sejarah sekarang ini, ya.
kira-kira 5 tahun lebih saya pernah membaca sebuah artikel. Itu ada seorang motivator, trainer gitu, motivasi, orang Indonesia datang ke Palestina. Dia ingin memotivasi anak-anak Palestina, ya, karena dia khawatir anak-anak Palestina ini tumbuh dalam suasana perang, khawatir secara kejiwaan juga tidak baik. Karena dia berikan healing, dikumpulin ini anak-anak Palestina, kira-kira 100 anak-anak SD gitu. Ditanya, siapa di antara kamu yang nanti kalau sudah besar mau menjadi dokter? Dari 100 anak cuma ada 2 yang angkat tangan, saya Pak. Ya. Oke. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang kalau sudah besar nanti mau jadi pesepak bola seperti Cristiano Ronaldo? Ya, Ronaldo itu pendapatannya 1 minggu sekitar 40 miliar. Ya, dihitung, ada yang ngitung per detik itu berapa pendapatan Ronaldo. Ya, 40 miliar seminggu. Nah, ada 2 orang yang angkat tangan, saya Pak. Nah, terus si motivator Indonesia ini namanya Bayu. Dia tanya lagi, siapa di antara kalian yang mau mati syahid? Nah, dari 100 anak itu nggak ada yang tunjuk tangan, tapi semuanya berdiri. 100 anak berdiri semua. Saya Pak. Ya, tadinya dia yang mau memberi motivasi, justru dia malah yang termotivasi. Dia nangis ngelihat pemandangan seperti itu. Ya, nggak tahan, dia masuk dulu ke dalam. Ya, setelah emosinya reda, dia balik lagi. Tadi kan semuanya mau mati syahid kan? Sekarang saya mau tanya lagi, siapa di antara kalian yang mau mati syahid duluan? Lagi-lagi nggak ada yang angkat tangan, dan lagi-lagi 100 anak itu berdiri semuanya. Saya Pak. Ya. Nah, setelah selesai, Bayu menemui beberapa ibu mereka, menanyakan bagaimana caranya kalian bisa mendidik anak sampai seperti itu. Apa jawabannya? Sejarah. Itu. Ya. Jadi hanya ada di dalam sejarah militansi, nggak ada di dalam disiplin ilmu yang lain. Dan kita, ya, jadi membutuhkan militansi yang lebih besar daripada masalah kita. Jadi kita punya masalah, misalnya kalau dibuat skor ada 1000, ya kita harus punya militansi 1000 lebih. Ya, jangan kita punya masalah 1000, militansi kita cuma 100, nggak selesai. Ya, nah karena itu ini harus jadi proyek besar negara, bagaimana ya mengembalikan sejarah ini jadi makanan harian anak-anak kita. Gitu. Ya, jangan takut nanti jadi teroris. Itu kan ya kerjaan juga orang Yahudi aja tuh, bikin-bikin. Mana ada, dulu pahlawan-pahlawan kita juga kan belajar dari sejarah, kenapa mereka bisa jadi pahlawan, gitu. Ya, jadi sekali lagi ada 2 hal penting yang harus kita, ya, membuat kita menjadi perlu belajar sejarah. Yang pertama, bahwa di dalam sejarah itu banyak pelajaran, dan yang kedua, di dalam sejarah itu ada militansi, ada semangat. Ya, nah saya tadi cuma ini, bahwa Indonesia ini sedang dirancang oleh orang lain. Deep state tadi, kan Indonesia ini kaya banget, ya, di dalam tanahnya juga banyak sekali itu, ya, di atas tanahnya juga subur, udaranya juga baik, mataharinya terbit sepanjang tahun gitu. Setiap hari ada fotosintesis di sini, ya kan? Jadi harusnya nggak ada orang lapar di sini, ya. Karena kita bodoh tadi, jadi itu semua nggak kita optimalkan. Nah, tapi orang lain melihat Indonesia ini kaya banget.
Makanya orang mau mencaplok Indonesia ini. Nah, yang nanti akan menjadi penghalang orang untuk mengambil Indonesia ini, ya, namanya Islam dan kaum muslimin. Itu yang menghalang. Ya, makanya sejarah itu dicabut, sejarah Islam, sejarah perjuangan bangsanya dicabut supaya militansinya nggak ada lagi. Ya, terus umatnya juga dipecah belah tuh. Ya, ya. Banyak kan kalau kita ikuti di media sosial itu lagi ada para habaib itu lagi dikuyo-kuyo tuh, lagi dibully, ya, anti Arab gitu. Nah, itu dalam rangka memecah belah begitu. Ya, nantinya, ya, kalau enggak secara geografis pecah, ya minimal hati mereka pecah. Targetnya ya geografis. Nanti jadi ada negara Sumatera, ada negara Jawa, ada negara Kalimantan, negara Sulawesi, negara Papua gitu. Ya, target akhirnya begitu, seperti yang pernah mereka lakukan terhadap Syam. Dulunya itu Syam. Setelah Perang Dunia I, mereka punya agenda ingin mencaplok Palestina. Supaya tidak ada perlawanan yang terlalu besar, mereka belah dulu tuh, ya. Jadilah Suriah, jadi Jordan, jadi Libanon, jadi Palestina, 4 negara, masing-masing dikasih raja-raja tuh. Raja-raja itu, ya, jadi raja kan, nah, gitu. Tinggal diadu negara-negara ini. Nah, mereka asik mencaplok Palestina, jadi nggak ada yang membela. Nanti juga Indonesia begitu, orang Sumatera, orang Jawa itu di negara masing-masing, ya kan sangat memenuhi syarat. Jawa Barat aja nih Pak, penduduknya 50 juta, ya. Negara lain ada yang penduduknya cuma 2 juta, 3 juta satu negara, gitu toh. Jadi Jawa Barat ini saja sudah cukup jadi satu negara. Oke lah, jadi pulau lah. Pertama Pulau Sumatera jadi negara Sumatera, Pulau Jawa jadi negara Jawa. Sehingga nanti ketika ada Sumatera diambil sumber daya alamnya, katakanlah Aceh misalnya yang banyak gas apa segala macam itu, ya, tahu minyak atau apa, ya, orang Jawa nggak perlu merasa membela untuk negara Sumatera kok, ya kan. Buat apa kita bantu negara yang bukan negara kita, kan begitu. Kira-kira nih misalnya, kalau Malaysia nih diserbu negara lain, kita mau bantu nggak? Ya, kalaupun bantu kan sekedarnya kan gitu, paling bantuan pangan gitu kan gitu. Beda kalau dia negara kita, dan itu nanti targetnya begitu. Nanti ketika Jawa diganggu, diambil sumber daya alamnya, orang Sumatera nggak perlu lagi ganggu, ya. Nah, jadi tadi itu sejarahnya dicabut dulu militansinya, di kurikulumnya dihapus, gitu kan. Cara memperingatinya juga udah lu joget-joget aja lu pada, ya, main apa namanya, balap karung, panjat pinang, apalagi itu, sepak bola pakai daster, ya kan, nah, gitu, hahaha aja udah. Ya, nah umatnya juga dipecah belah di dalam. Nanti pada akhirnya secara geografis juga dipecah belah. Udah tinggal ditelan aja nih Indonesia. Ya, itu barangkali Bapak Ibu sekalian lanjutan dari bahasan tentang kemerdekaan kita pada bulan yang lalu. Allahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau menambahkan, saya kembalikan dulu ke Pak Rohani.